Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Lintang Cahya Mulyadani selaku moderator dari video presentasi yang akan kami lakukan. Di sini juga ada Mbak Clarissa Putri Mulyateh yang juga merupakan partner saya dalam membuat literat tinjauan literasi ini. Oke, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah mengenai abstrak. Dalam abstrak ini, ekonomi kreatif atau ekraf merupakan pengembangan ekonomi yang berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Upaya perkembangan ekraf itu dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Ekonomi yang dulunya mengandalkan sumber daya alam mulai berubah dengan mengandalkan sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia di sini adalah pola pikir dan kreativitas seorang manusia. Jadi di abstrak ini menjelaskan mengenai hal apa saja yang akan dibahas di bawah dengan kata kunci ekraf, HKI, atau hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum. Lalu selanjutnya di pendahuluan, Mbak. Dan di pendahuluan ini kami menjelaskan mengenai kekayaan intelektual yang juga merupakan hak yang dihasilkan dan direfleksikan yang menciptakan suatu produk atau proses yang berguna bagi banyak orang. Hak kekayaan intelektual ini pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada penciptanya atau penemu perancang dengan karya atau dengan karya yang ia ciptakan. Kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua jenis, hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang mana itu masih dibagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah hak paten, lalu hak merek, hak dagang, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dari hasil karya intelektual tersebut, kita juga dapat mengetahui dan memperdalam pemahaman mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan sebuah teknologi. Hak kekayaan intelektual yang setara dengan hak kekayaan intelektual diartikannya juga sebagai perlindungan terhadap karya yang merupakan hasil kompetisi intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu, pengetahuan, dan estetika dan teknologi. Dari hasil karya tersebut merupakan benda yang tak wujud, yang merupakan hasil dari kemampuan berpikir seseorang atau kelompok. Kekayaan intelektual ini juga mengacu pada kreasi pikiran yang didapatkan dari kreativitas, yaitu penemuan karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan digunakan sebagai perdagangan. Lalu yang kedua, saya juga akan menjelaskan mengenai tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini secara umum itu membahas dari 4 materi yang akan dibahas untuk hasil. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua kreatif, yang ketiga ekraf, lalu HKI. Untuk ekonomi sendiri membahas secara umum apa itu ekonomi, bahwa ekonomi itu juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi berjalannya sebuah negara. Lalu yang kedua adalah kreatif. Di sini saya tidak akan menjabarkan terlalu banyak untuk tinjauan literatur karena inti dari tinjauan literatur itu adalah sebenarnya lebih ke pengertian dari hal-hal yang akan kami gunakan gitu bahannya. Lalu ekraf dan di sini juga ekraf itu merupakan ekonomi atau singkatan dari ekonomi kreatif. Itu adalah penggabungan antara ekonomi dan kreatif yang digunakan oleh pemerintah sebagai ganti dari ekonomi dengan bahan atau dengan sumber yaitu sumber daya alam. Jadi digantikan dengan sumber daya manusia yang masuk ke dalam ekraf. Untuk ekraf sendiri itu pada tahun menurut Undang-Undangan 2015 atau Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015, Ekraf itu memiliki sebuah badan, yaitu namanya Bekraf. Namun, untuk saat ini Bekraf itu sudah tidak ada. Bekraf itu digantikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau tidak salah itu.
Jadi karena jurnal ini karena memang tinjauan literatur ini berasal dari sebuah jurnal, maka kami mengambil permasalahan atau mengambil materi dari jurnal itu yang memang kenyataannya memang sudah ada pembaharuan terbaru gitu. Selanjutnya, di sini juga saya juga akan menjelaskan menjelaskan singkat mengenai HKI. HKI di sini sangat berkaitan baik dengan Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif yang tadi sudah saya sebutkan. HKI ini merupakan hak kekayaan intelektual yang mana memang harus didapatkan oleh suatu pelaku usaha kreatif atau pencipta suatu produk kreatif untuk melindungi produknya gitu. Jadi karena di sini bisa dibilang ini pengertian. Jadi inti dari pembahasan-pembahasan itu yang pertama adalah kaitannya dengan ikraf itu apa, lalu pengertian, lalu perlindungannya, bahan baku, lalu hukumnya apa. Jadi di pengertian HKI ini atau tinjauan literatur HKI ini berisi dengan pengertian-pengertian mengenai HKI yang bisa dibaca silahkan. Selanjutnya, dan di sini juga kami membahas mengenai perlindungan hukum atau perlindungan hak karya intelektual. Di sini jadi ada beberapa sumber yang memang digunakan sebagai perlindungan mulai dari peraturan menteri, peraturan presiden, dan juga peraturan perundang-undangan sendiri. Dalam lindungan hukum dapat dibedakan perlindungan itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah hukum perfektif dan yang kedua adalah hukum presesif atau hukum presif. Perlindungan hukum perfektif yang disahkan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan untuk memenuhi suatu kewajiban. Sedangkan hukum represif merupakan perlindungan terakhir berupa pemberian sanksi berupa denda, penjara, bahkan bisa juga hukuman tambahan jika menimbulkan sengketa atau telah terjadi tindakan pidana. Jadi di sini itu perbedaannya adalah bisa disimpulkan bahwa hukum prefektif itu adalah hukum yang didapatkan oleh pelaku ekraf atau pelaku pelaku ekraf itu sebelum terjadinya masalah atau sebagai antisipasi. Kalau hukum represif itu adalah permasalahan yang sudah terjadi dan itu berupa sanksi dan yang lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Clarissa. Silahkan Mbak. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif, yang dimana metode ini menggambarkan dan menjelaskan secara pas apa yang aja dibahas di dalam artikel tersebut, yaitu berdasarkan kaidah, norma, asas, dan juga peraturan undang-undang yang yang undang-undang yang lama maupun yang terbaru mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Di sini juga ada data sekunder yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual atau HKI dan juga ekraf. Semua data yang digunakan untuk menganalisis yang didapatkan di lapangan. Setelah seluruh data yang didapatkan digunakan untuk menganalisis agar sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data-data tersebut juga dideskripsikan menjadi kerangka teori yang ada dan digunakan untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum, pengaturan perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual dalam produk-produk kreatif yang diciptakan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari jurnal yang kami tinjau, dalam di kota Surakarta dan juga kota Denpasar, masih kurangnya
masih kurangnya kontribusi dalam mendaftarkan aircraft mereka sendiri, terutama di kota Surakarta. Karena di kota Denpasar mereka sudah memiliki undang-undang oleh pemerintah untuk mendaftarkan HKI mereka itu sendiri dan memiliki eh, dan juga itu perlindungan itu untuk mensinkronkan ide dalam pembuatan aircraft dengan pemerintah. Yang dimana kedua kota ini memiliki potensi dan kontribusi sendiri pada bidang fashion dan kuliner yang yang disukai oleh penggemar baik dalam negeri maupun mancanegara. Kesimpulannya adalah hasil dari pemikiran kreatif yang menghasilkan sebuah karya dapat menimbulkan resiko dalam duplikasi karya jika tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya HKI yang menjadi hukum yang melindungi suatu karya kreatif. Perlindungan terhadap sebuah karya yang melalui HKI mendapat dukungan dari pemerintah. Berawal dari perkembangan ekonomi kreatif yang semakin meningkat, kini hukum dan ekonomi menjadi hak yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun masih banyak tantangan yang dilalui oleh pemerintah, kedepannya diharapkan penerapan HKI secara nyata dapat dilakukan dengan baik. Sosialisasi dapat ditingkatkan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar semakin banyak pelaku aircraft mengetahui tentang HKI. Tentu saja, pemerintah juga harus bekerja sama di setiap elemen dalam membantu peningkatan HKI itu sendiri. Dalam penerapan HKI juga itu harus menjamah lapisan masyarakat terkecil sekalipun. Berikutnya adalah daftar pustaka. Di sini kami memiliki 10 daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan review artikel ini. Sekian, Mbak Lintang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Eh, Sekian mungkin dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.